Welcome back Intipers, kembali lagi bersama gue Rif. Dan kali ini gue gak sendirian karena gue ditemani dengan teman gue Bella. Hai guys, salam kenal. Kali ini kita mau ngapain Bel? Kita mau diskusi, kita mau informasi giveaway. Dan ini salah satunya film, series yang lagi kita mau bahas habis ini. Lanjut. Jadi kita mau review, sekalian diskusi dan giveaway juga ya buat Yes, teman-teman. jadi buat kalian yang mau giveaway-nya boleh langsung aja, nanti bisa follow ke Intip Movies langsung. Jangan lupa di subscribe channel ini. Dan jangan lupa follow Instagram Intip Movies. Dan gua dan Bella bisa Bella dilihat Angel. ya, bisa dan juga dilihat di vlog sini. gue ya di Bella Angel. Thank you guys. Pokoknya kalian harus ikuti prosedurnya nanti ya. Kalau gak ikutin prosedurnya ya you know lah, will be di reject ya kalau misalnya kalian ada yang Jadi kan tenang. Tapi kalau kalian mau dapetin giveaway-nya, kalian harus nonton video ini sampai habis ya. Get up, we gotta get out of here right now. Dad? What's going on? We're gonna run. Eyes closed. Get back in the car! There's something in the house! Where's the house? That's not Mom! A ghost can be a lot of things. A memory, a daydream, a secret, grief, anger, guilt. Most times, they're just what we want to see. This house. It's a strange house. Oke, next. Kira-kira apa yang bakal kita bahas kali ini dan film apa sih sebenarnya yang bakal kita bahas? Oke, jadi judulnya The Haunting of Hill House ya. Alright. Jadi series horor. Nah, sebenarnya gue udah cukup lama denger ini dari teman gue, tapi baru sempat nonton karena baru langganan Netflix juga kebetulan. Terus gue kasih tahu Bella juga kan, dan dia juga langsung maraton nonton. Thank you loh. Jadi sebenarnya ini series yang terdiri dari 10 episode ya. Yes. 10 episodenya sekitar 45 menitan lah ya. Terus Dan sebenarnya ini juga udah pernah difilmkan loh. oh ya? Di tahun 1999. Oh, Film pertama. Juga yang main kalau nggak salah Liam Neeson sama Owen Wilson sama Catherine Zeta-Jones sama tapi dulu masih bagus. Nah, terus baru diadaptasi lagi jadi series sama Mike Flanagan di tahun 2018-an. Dan ini juga sebenarnya dari bukunya itu tahun 1959. Nah, judulnya itu sama, The Haunting of Hill House. Jadi lebih kayak mendekati materi aslinya sih kalau yang series ini. kalau gue sih pas waktu direkomendasiin di film dari dia, The Haunting Hill House, yang gue pikirin itu adalah pertama, ya pada saat gue search memang ada, kayaknya ada 2 deh kalau nggak salah, The Haunting Hill House juga. Jadi gue tadi menonton film pertama, ternyata yang gue confirm itu ya lo bisa lihat sendiri itu looknya yang ada di Netflix kayak gimana. Nih nanti mungkin di sini kali ya. Nah terus dan di Haunting Hill House ini gue tuh sedikit pernah mendengar, jadi gue tuh suka banget yang misteri gitu lah ya, dan horor, karena ya setahu gue tuh di rumah di Inggris itu ada namanya di Winchester, daerah Winchester. Jadi dia rumahnya tuh gede, memang rumahnya besar banget, tapi dia aneh rumahnya itu. Katanya sih yang pernah gue lihat dari mungkin ada YouTubers yang pernah ngasih tahu juga soal ini,
itu rumahnya itu aneh banget, dan itu dia bentuk seperti stylenya itu aneh. Jadi contoh misalnya tangga, kalau namanya tangga-tangga rumah itu kan biasanya ya mungkin segede gini lah ya, masih bisa satu orang, tapi ini tuh sempit banget, segini doang. Katanya itu dia banyak suka diteror, jadi orang pindah di situ kayak diteror sama mungkin kayak makhluknya itu. Jadi supaya si makhluknya itu gak masuk, dibuatlah desain yang aneh begitu gitu rumah itu. Nah gue pikir si Haunting Hill House ini pada saat di Netflix apakah dia dengan lu kayak seperti itu. Jadi yang gue pikir adalah waktu tercetus dalam pikiran gue, ini rumah Winchester gitu loh, karena Haunting Hill House, karena memang itu rumah ya dari artinya aja rumah berhantu ya nggak sih gitu. Nah itu karena gue dengar dari youtuber itu adalah ya Haunting House di Winchester itu. Kalau nggak salah ini juga kalau nggak salah juga dari kisah nyata sih, true story Hill House kan kalau nggak salah. Yes. Dari pengalaman orang-orang yang memang berpenghuni di situ yang memang nggak nyaman karena ya itu dihantui sama makhluk-makhluk yang ada di situ. Gitu. Next. Oke, lanjut ke pembahasan filmnya. Jadi di Haunting Hill House itu menceritakan tentang sebenarnya trauma masa lalu. Jadi di mana banyak kejadian aneh ketika mereka sekeluarga tuh menempati rumah tersebut. Jadi plotnya itu dibagi jadi kayak 2 timeline ya. Jadi timeline masa lalu, masa kecilnya mereka, sama masa mereka dewasanya, masa present mereka sekarang. Soalnya sih ceritanya dibilang udah banyak banget sih sebenarnya, udah klasik sih ceritanya. Rumah hantu-hantu gitu kan sebenarnya udah banyak ya. Yes. Cuma emang ini kan karena dari novel klasik, jadi emang ceritanya juga klasik. Cuma gimana series ini bisa mengeksplor hal biasa jadi luar biasa, itu sesuatu banget sih menurut gue. Mungkin dari cara pengambilan iya, udah gambar gitu ya. sinematografinya, dari aktor. Lo nggak sih sebenarnya aktor-aktornya itu tuh milihnya tepat banget sih, jadi dari masa kecilnya mereka sama masa dewasa mereka tuh kayak dimilihnya tuh benar-benar mirip banget looknya. Jadi kayak kita kesannya nontonnya kayak masuk ke dalam filmnya gitu ceritanya. Karena tadinya gue juga agak kayak ngamatin gitu, ini kok wajahnya mirip-mirip Iya, ya, jadi kayak gitu. wow banget sih menurut gue. Acting-actingnya juga dewa banget. Memang bener-bener kayak apa yang terjadi dalam Jadi rumah kayak itu, kita masuk dan ke itu ceritanya. ya benar, Ngalir kita kayak banget sih. sama kayak ngalamin juga loh di cerita itu, rumah ini tuh berhantunya seperti apa, Iya. creepy-nya tuh kayak gimana gitu. Dan sebenarnya ini kalau bisa bilang, kalau kalian nyari film yang horor benar-benar serem, kayaknya sekalian salah sih, karena sebenarnya ini ada sih mau jump scare ya, tapi menurut gue mungkin agak jarang ya, karena lebih ke ada family drama juga, jadi nggak fokus ke horor mulu. Kalau dibilang Hereditary, tau nggak, udah nonton Hereditary? Udah pernah. Nah kak, mungkin pace-nya mirip-mirip Hereditary gitu kan. Kalau Hereditary kan lebih memfokuskan momen horornya dibandingkan hantu horor kayak biar kebanyakan kan. Jadi kayak kita mengalami horornya itu sendiri, bukan dari horor. Kan kebanyakan kalau film horor itu agak manfaatin jump scare-nya buat nakutin orang kan. Tapi kalau ini ada jump scare juga, tapi agak minim sih, agak jarang. Tapi kalau dibanding sama Hereditary, ini cukup banyak dibanding Hereditary jump scare-nya. Benar. Agak slow pace juga sih ya, mungkin kalau misalnya kalian nggak sabaran kayak ini apa sih, mungkin agak aneh gitu, kok banyakan ngulu gitu. Tapi jump scare itu jarang, tapi ketika jump scare itu benar-benar ngagetin banget. Dan di episode berapa tuh, Mas, apa ya? 6 ya? Kurang lebihnya kalau nggak 6 ya 7 atau 8 atau gitu. Itu gue benar-benar pas lagi nonton, apa gue hampir gue mau banting. Hampir kagetnya gitu loh, jadi bener-bener jump scare-nya gila banget sih. Untung gak rusak ya handphonenya? Iya, untungnya sih. Aduh, Gak sampai kebanting sih, jadi hampir pengen gue banting. berasa hantunya ada di handphone. Ngagetin bangetnya tuh, berasa banget. Dia agak slow pace, cuma slow pace kalau mau dibilang slow pace. Jadi kalau misalnya pas agak lambat tuh, alurnya mungkin agak lambat, tapi ketika pas momen jump scare-nya itu benar-benar ngagetin banget. Jadi ya itu sih. Dan kalau untuk detail filmnya sendiri, menurut gue sih ini lumayan bagus ya.
tapi mungkin orang ada yang suka series, ada yang enggak juga, biasanya gitu ya. Cuman kan kalau yang gue bisa nonton horor itu adalah dia kebanyakan ya udah cukup jam scare banyak, tapi lu tuh kayak ya ceritanya ya udah mungkin bisa ketebak orang atau apa gitu. Kalau series gini kan mungkin dia lebih kayak bener-bener cerita yang hari ini gue ngalamin apa, besok gue ngalamin apa, terus besok lagi. Jadi lebih beda ya kalau series tuh kayak lebih ngalamin satu hari ini gue ngalamin ini kayak gitu. Jadi ya bener-bener didetailin banget sih kalau series. Menurut gue juga ceritanya kuat banget sih dia. Jadi kayak maksudnya bener-bener kita relate gitu sama ceritanya juga. Jadi kayak mewakili rumah-rumah haunted hill house yang memang kebanyakan gak cuma kayak di Indonesia pun atau mungkin di luar negeri juga kan. Mungkin ya kurang lebihnya seperti itu cerita-cerita orang-orang yang tinggal di rumah berhantu lah kayak gitu. Dan juga menariknya juga family drama juga menarik ya, kisah cerita keluarganya mereka gitu. Kan ini sebenarnya ceritain tentang saudari ya. Jadi yang kakak pertama itu namanya Stephen, terus yang kedua Shirley, ketiga Theodora, empat Luke, lima Neil. Ada lima bersaudara. Jadi dari episode 1 sampai 5 itu diceritain dari itu mereka bersaudara, dari Steve, Shirley, Theodora, Luke sama Neil. Terus pas kayak episode berikutnya udah kayak nyampur gitu, ngeblend. Dan ada episode di mana mereka tuh kumpul semua. Iya itu banget. Itu sebenarnya sih lebih kayak kan awal-awalnya kita memang dikasih taunya itu ceritanya si misalnya contoh Theodora dulu. Pokoknya setiap episodenya tuh ada judulnya ya. Ada judulnya dan memang di judulnya juga nyambung sama isi ceritanya juga Pak, ada hubungannya pasti. Kalau yang lo paling di suka episode keberapa sih? Kalau gue pas di episode, kalau gue favoritnya 6 sama 7 pas di mana sih? Ya gue juga kurang lebihnya itu 6 sama 7. Dan kalau untuk ending mungkin lebih kayak nyeritain, cuman gue juga suka sih endingnya. Sebenarnya hampir semua episodenya suka, tapi paling suka 6. Terus yang pas di yang episode itu yang ada tuh dimana one take shoot gitu tuh pengambilan gambarnya. Kalau nggak salah di 6 ya? 6 atau 7? Iya 6 tuh. Maybe 6. Jadi pas one take shoot, jadi kayak misalnya pas apalagi pas di take shoot yang pasti masih kecil, terus pas naik ke masa sekarang tuh jadi kayak pengambilan gambarnya tuh niat banget sih menurut gue. Kayak misalnya ini kayak lucu banget kan, ntar habis ngetek ini kesini ya, ini bener banget. Jadi kayak mereka effortnya tuh luar biasa sih menurut gue di situ. Karena kan memang agak susah ya kita kayak nge-shoot. Udah gitu mereka harus ngafalin dialog sepanjang itu kan. Itu effort banget sih udah gitu. Ceritanya ada anak-anaknya pas sampai masa dewasanya. lalu Itu kan double ya gak sih kerjaannya gitu loh. Tapi salut banget sih maksudnya usaha banget. Dan gue juga sebenarnya nggak terlalu suka film horor sih, tipe yang nggak terlalu suka film horor. Tapi menurut gue ini filmnya bagus, jadi kayak karena nggak cuma horor aja ditampilin sih, karena ada family-nya juga, dramanya juga, misterinya, jadi ya komplit jadinya, jadi nggak cuma horor aja. Yes. Nah, lo masih ingat gak sih yang ketika mungkin episode 6? Iya, yang ya. Ada scan-nya kalau nggak salah ini deh, judulnya gue mau bahas yang tentang touch itu. Oh itu 3 episode. Oke, episode 3. Itu kan nyeritain tentang Theodora ya. Dan memang sepertinya di mereka itu keluarganya ada beberapa yang mereka tuh memang bisa ngeliat gitu, bisa ngerasain juga. Jadi kan memang ini tadinya bingung ya sama sikap ibunya kan tadinya gitu. Ibunya tuh kenapa? Tapi gue sih ada ngerasa namanya film berhantu, kalau misalnya mereka ada yang ngerasa kejanggalan itu pasti salah satu anak itu ada yang bisa. Ternyata memang kalau nggak salah si Theodora ini juga bisa ya. Kan dia jadi kayak istilahnya kayak telepati gitu guys. Jadi dia bisa nyentuh setiap hal, misalnya benda mati atau enggak manusia. Jadi setiap yang disentuh dia bisa ngerasain, kayak ngebaca gitu deh, ngebaca istilahnya kayak gitu. Dan ternyata ibunya juga kan. Ibunya juga, jadi mungkin dinurun dari ibunya. Terus kalau nggak salah mereka itu di setiap kejadian yang paling gue inget adalah jadi setiap anak itu ngalamin yang namanya dihantui. Iya, jadi gue pikir itu cuma kayak si Theodora doang kah gitu, karena dia bisa lihat ternyata semua anak itu kebagian gitu.
gitu, karena mereka mungkin masih kayak ada masa lalu yang terjadi gitu. Dan kan di mana yang paling gue ingat adalah ini tiba-tiba nggak tahu kenapa ayahnya tuh kayak berdarah-darah gitu loh di bajunya gitu kan. Gue pikir masa iya sih apa ayahnya ngebunuh ibunya kah gitu, dia kan harus bawa anaknya untuk pindah ke tempat lain kan semuanya, sampai kalau nggak salah si Theodoranya bilang apa kamu lama atau enggak, apakah kamu nggak bisa tinggal di sini gitu kan, karena polisi mau interogasi kan gitu. Dan ternyata itu jawabannya ada di ending, mungkin kalian bisa nonton dan gue nggak bisa spoiler ya, sorry banget. Apa kita mau spoiler aja? Mungkin nggak ya? Mungkin nggak Kita ya? nggak, jangan deh, kita masih menghargai soalnya. Kalian nonton aja kalau penasaran aja di Netflix. Something of Hill House. Yes. Iya, sebenarnya kan ini kreator dan sutradaranya itu Mike Flanagan ya. Mike Flanagan itu film horornya tuh menurut gue cukup unik dan berbeda sih. Karya-karyanya sebut aja tuh kayak Doctor Sleep yang kita nonton di bioskop juga, iya. Ouija Origin of Evil yang kedua itu juga dia sutradaranya, Oculus. Dan sebenarnya ini ada kemiripan sama film Oculus juga sih. Ada. Ada juga, ada kemiripannya tapi gue nggak bisa ceritain gimana. Tapi ini benar-benar kayak masa lalu sama masa kecil gitu, jadi ini sebenarnya hampir mirip Oculus. Mungkin gue mau kasih tahu inti filmnya sebenarnya. Nah inti filmnya itu kan jadi di Hill House itu tuh jadi kayak dia tuh kayaknya nyari korban gitu sebenarnya sih intinya gitu. Jadi di mana di tempatin itu dia jadi kayak Mencari pengikutnya lah ya. nyari ini apa namanya tumbal Yes. Jadi kayak tumbal gitu kan juga sempat ada tuh, jadi orang yang tinggal di situ dan meninggal kan, jadi yang tinggal di situ itu mereka itu tuh jadi kayak abadi gitu, jadi hantu abadi. Makanya kan ada sempet yang pembantunya itu malah tinggal di rumah itu kan. Itu Yes. juga kan terus dia jadi pengennya ya, makanya kan pas sempat ayahnya si Stephen mau ngebakar rumah itu tapi dilarang sama yang itunya karena dia mau ya biarin aja itu keluarga dia hidup di situ walaupun jadi hantu. Terus ada juga kalau nggak salah yang di adegan episode terakhir kalau nggak salah kan ada yang orang lari-lari di hutan tuh ya, dan dia pergi ke Hill House. Kalau nggak salah itu karena mereka kan sekarat, jadi biarin aja mereka di situ biar kalau nggak salah mereka biar untuk hidup abadi sih. Oh yang gue dapet Yes. di situ sih pas dia itu. Tapi pada akhirnya memang suaminya itu dia ya ikut ya kan. Iya. Nah, Oh itu iya sih. si suaminya, bapaknya. Karena buat ini apa menamini ibunya sama si Nelnya. Jadi bertiga tuh mereka jadi di situ. Sebenarnya ini agak kompleks juga sih, jadi mungkin kalian mungkin harus nonton sih full filmnya, seriesnya kan biar lebih. Dan kalian bakal tahu ada salah satu tempat yang mereka tuh penasaran banget apa sih isinya di situ. Oh iya. Ruangan itu, pokoknya iya. kalian nonton aja, itu ruangannya yang bikin penasaran. Red Doors. Yes. Dan Red Bukan Doors. ini ya, bukan penginapan namanya Red Doors ya. Ini namanya Red Doors. Julukan Red Doors gitu. Oh dan transisinya juga dari yang masa lalu sama masa sekarangnya itu juga halus banget sih dia. Kayak pengambilan transisinya. Jadi ketika dia kayak lagi ngomong sesuatu, Kita tiba-tiba ke masa. set, dia nyeritain lagi masa kecilnya lagi, ketika dia lagi komunikasi sama ayahnya, ibunya gitu. Dan itu tuh langsung gak kayak diceritain gue bakal diganggu gitu, enggak. Tapi memang dia kayak momen-momen kekeluarganya dulu sih dibahas di situ. Jadi gak terlalu misteri banget gitu. Kekeluargaannya sih dilihat banget gitu. Jadi kayak kita benar-benar relate karena kisah keluarga juga kan. Oke, paling itu aja sih kali ya. Soalnya paling kalau misalnya mau bahas film series itu panjang banget, bukan panjang banget, cuma intinya pokoknya gitu aja sih. Oke, mungkin kalau misalnya menurut lu dari kalau mau ngasih rating dari 1 sampai 10 mau ngasih rating berapa? Kalau gue sih 8,5. Kalau 8,5 per 10. Yes. Kalau gue sih pengen ngasih 9 per 10 sih. Ya karena itu menurut gue film ini tuh horor yang niat banget sih menurut. Mulai dari sinematografinya, production design, dan para cast-nya. Jadi ya 9 per 10 dari gue. Tapi menurut gue series itu bagus banget. Karena ya itu gak cuma horor aja yang ditawarin kebanyakan. Gak seperti film horor kebanyakan gitu kayak
cuma nawarin jump scare kayak aja. Apalagi kan kayak horor zaman sekarang tuh kebanyakan ngejualnya tuh jump scare. Kalau di sini ya ada juga jump scare tapi jarang. Tapi lebih ke ceritanya yang bagus. Terus kayak sih. jump scare wow, ngagetinnya bikin lo shock pasti deh. Dan ini sih apa ke dialognya sih menurut gua kalian harus nontonnya lebih agak fokus kali ya, agak teliti karena setiap dialog film ini tuh penting banget. Jadi harus diperhatiin banget. Karena sebenarnya dialognya itu kemungkinan ada kunci utama dari film itu juga, jadi harus benar-benar diperhatiin banget. Karena gue adalah salah satunya yang pertama-tamanya itu nggak merhatiin dialog karena gue pusing sendiri. Gini loh guys, kalau misalnya kadang kalau ada film yang ngobrol gitu, gue tuh suka kayak udah kayak nggak begitu merhatiin lagi apalagi sama dialognya. Tapi ketika gue diingetin sama dia, dialognya jangan lupa. Oke, gue langsung fokus dan itu gue langsung bener-bener fokus sama filmnya. Iya, makanya menonton itu harus fokus. Kalau misalnya santai-santaian mungkin bakalan boring ya nonton. Ini apa sih cuma ngobrol doang. Jadi boring ya buat orang awam mungkin kalau misalnya mau nonton film horor yang benar-benar serem, mungkin ini bukan film yang tepat ya karena agak mungkin bakalan jenuh. Makanya harus benar-benar fokus nontonnya karena ya gitu. Dialognya penting. Jangan nyontoin gue ya. Pokoknya fokus dialognya juga sama filmnya. Oke, mungkin itu aja kali ya. Sesuai janji kita juga nih, kita mau giveaway. Bagi-bagi voucher nonton yang disponsori oleh kita berdua. Caranya gimana, Bel? Buat remind lagi aja, jadi gue kasih tau ke kalian. Jadi pertama-tama kalian jangan lupa follow Intip Movies di Instagramnya dan juga Instagram gue @BellaAngel sebagai sponsornya. Dan gue Rif26 dan juga jangan lupa kalian juga subscribe, like, share, subscribe juga di Intip Movies di vloggernya dia, dan juga boleh langsung aja ke vlog gue juga di BellaAngel Vlog. Dan gue Rifan Diman. Kalau untuk yang video ini pastikan kalian nonton sampai habis. Jadi pokoknya buat kalian yang mau ikutan pantengin terus karena akan ada 4 orang pemenang yang bakal bisa menangin. Dan untuk voucher ini voucher, jadi kalau after pandemi ini udah kelar, kalian udah bisa gunain karena validnya masih panjang. Jadi nanti langsung kita kirim vouchernya dan itu bisa kalian pakai di mana aja di Cinepolis ya, di Cinepolis seluruh Indonesia di mana aja. Dan filmnya bebas, nanti kalian tinggal pilih sendiri dan jam tayangnya juga bebas karena itu bentuknya kayak biasanya kan kalau kalian voucher fisik, tapi kalau kita electronic voucher jadi ntar langsung kita kirim ke DM kalian, IG kalian. Nah nanti IG kalian masukin di komen di yang video kita kali ini. Jadi kalian masukin IG kalian. Nah nanti kalau misalnya kalian sudah mengikuti semua prosedurnya, memfollow semua media sosial kita dan subscribe channel kita, kalian akan menjadi salah satu yang beruntung untuk mendapatkan voucher nonton dari kita, dan itu ntar akan masuk ke dalam lucky draw kita. Lucky draw itu seperti kayak pemutaran kayak undian gitu, undian kayak arisan gitu. Nah nanti kita akan masukkan nama-nama kalian yang terpilih. Nah ntar kita acak dan akan ada 4 orang yang beruntung akan kita kasih giveaway. Yes. Jadi kalian semuanya harus misalnya kalian cuma subscribe subscribe YouTube kita doang tapi nggak follow, itu nggak akan dapet ya. Atau kalian cuma follow Instagram kita tapi nggak subscribe YouTube kita, itu juga sama aja nggak dapet. Jadi ntar kita auto blacklist loh guys kalau kalian nggak mau. Jadi kita ngecekin ya satu-satu ya. Jadi yang mana yang nge-follow, yang mana yang subscribe. Bebas kalian mau subscribe dulu atau follow dulu atau subscribe dulu, bebas ya. Yang penting udah ngikutin alurnya, maksudnya langkah-langkahnya lah ya istilahnya. Pastiin kalian selalu ikutin syarat dan ketentuannya ya. Don't be missing. Pokoknya, dan sebenarnya ini bukan kan ini kan ada lucky draw-nya itu yang seru sih. Lu udah tau kan, pernah lihat juga ya. Dan jadi kalau misalnya kalian nggak menang pun sebenarnya juga ini sebagai kayak games gitu sih, hiburan buat kita. Kalau misalnya nggak menang pun nggak rugi-rugi banget lah ya. Dan yang pastinya juga untuk yang beruntung nanti
kita ya ucapin selamat, tapi kalau yang belum beruntung mungkin rezekinya di Ya, yang maaf. lain gitu ya. Tapi harus semangat, tetap semangat untuk Tetap semangat. ikutin. Dan stay safe juga. Yes. Tunggu apa lagi teman-teman, buruan ikutan. Jadi kalau misalnya udah ikutin langkah-langkahnya, pasti deh kesempatan menangnya besar banget. Yes. Oke, berhubung kita udah kasih tahu semua langkah-langkahnya, kita tutup aja kali ya. Oke. Oke, Tipers, terima kasih udah nonton video kita untuk review plus diskusi Haunting of Hill House. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah sini. Komen apapun. Dan jangan lupa juga buat subscribe channel Intip Movies dan channel gua di sini kalian bisa lihat, dan Bella Angel Vlog dan juga Instagramnya @BellaAngel. bisa lihat di sini ya kawan. Bisa dan dia juga banyak banget buat review-review kayak Food, beauty, dan juga travel. ya gitu. Dan atau nanti kalian bisa klik di link description yang disediakan di bawah sini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe and stay healthy. Bye bye. Dan jangan lupa follow Instagram Intip Movies dan Bella dan Gue boleh ngomong gak nih? iya, mungkin nggak tahu sih cerita Vicky atau ini ternyata ya pasti. Kalau yang lo Kayak pas yang paling di suka episode keberapa sih? Kalau gue pas di episode Itu tadi nggak sih kita udah dibahas Oh, tapi. iya. Kalau kita Lucky Draw itu apa? Nanti mungkin kita jelasin. Lucky Draw itu tunggu apa lagi? Mendingan kalian harus ikutan buruan. Ayo, ulang. Tunggu apa lagi teman-teman? Jadi kalau udah ikut tunggu apa lagi teman-teman? Ya. Oke, Intip. Follow juga Instagram Intip Movies. Gua. Apa sih maksudnya? Dan apa? Follow Sebenarnya ya? Bella Angel. Oh. Nanti ada di sini. Iya, Bella nonton, Angel. nonton. Dan juga vlognya Bella Angel. Gitu doang. Ulang nggak nih?